Cenayang atau peramal buta asal Bulgaria yang biasa dikenal Baba Vanga prediksinya selalu mendekati kenyataan. Termasuk untuk tahun 2026, ada sejumlah prediksi Baba Vanga yang boleh dipercaya atau tidak, yang mungkin saja bisa terjadi. Sebelumnya, Cenayang Baba Vanga telah meninggal pada tahun 1996 ini telah secara tepat meramalkan bencana nuklir Chernobyl, pecahnya Uni Soviet, kematian Putri Diana, dan terpilihnya Barack Obama jadi Presiden Amerika Serikat. Orang-orang lantas berpikir penglihatan mata buta Baba Vanga justru lebih tajam memikirkan masa depan. Dia sempat meramal bencana banjir global tahun 2022 dan itu terbukti. Sampai sekarang, mengapa banyak orang masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis atau takhayul? Apakah kepercayaan pada paranormal ini diyakini menjadi semacam perisai untuk mencari jawaban? Dan bagaimana menurut Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Iskandar Yadi Hasibuan dari Himayah Konsultan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah Ustadz. Sampai sekarang orang masih banyak mempercayai hal-hal mistis dan takhayul ini. Bahkan banyak yang mungkin mempercayai bahwa kejatuhan kotoran cicak, kedatangan kupu-kupu di dalam rumah, ada ular di depan rumah, bermimpi bertemu leluhur, dan sebagainya merupakan pertanda bahwa sesuatu hal penting akan terjadi dalam hidup, termasuk percaya pada ramalan atau cenayang. Menurut Ustadz Skandar, mengapa banyak orang suka diramal dan mengapa banyak orang yang juga suka ramalan? Ya, jadi Mas Anggi ya, bahwa memang ketika kita bicara tentang ramalan ya, ini adalah sebuah aktivitas atau profesi yang sebenarnya bukan baru pertama kali kita dengar. Jadi itu sudah jauh-jauh berabad-abad yang lalu ini sudah dikenal ya. Pada masa jahiliyah bahkan sebelum masa jahiliyah dalam bahasa Arab itu dikenal dengan eh, kahin ya. Kahin itu peramal. Ada juga al-arraf. Jadi arraf itu adalah apa namanya yang bisa meramal nasib ya. Ada kemudian disebut dengan munajjim. Jadi munajjim itu ramalan zodiak dengan bintang-bintang. Jadi artinya eh, fenomena ini itu sudah kemudian di apa namanya disikapi dalam Islam. Dulu ya waktu kecil juga banyak hal-hal yang kemudian bagi saya pribadi ya itu sekarang ketika sudah belajar Islam itu memang sesuatu yang kenapa harus ada gitu. Misalnya kalau bayi lah apa bayi kecil dikasih kayak apa namanya gelang-gelang gitu ya, apa isinya kayak apa begitu ada kotak-kotak. Terus ini pengalaman bagaimana kemudian kalau misalnya ada orang jualan nih ya, orang jualan itu kan biasanya paling takut itu sama hujan, bener nggak? Terus dia dibuatlah kayak semacam ritual, jadi ada tusuk ya, dikasih apa cabai, kemudian katanya apa untuk menangkal menangkal hujan gitu. Jadi artinya kita ingin melihat bahwa ini bukan profesi yang baru, tetapi profesi yang sudah lama. Ya, bahkan di masa para nabi, ya, para nabi khususnya misalnya dikisahkan bagaimana masuk berimannya para penyihir Firaun, ya, pada masa Nabi apa? Nabi Musa. Jadi aktivitas apa namanya peramal, sihir dan lain-lain itu sudah apa sesuatu yang sudah terjadi ya sejak lama gitu. Ya. Kemudian kenapa kemudian apa namanya kita lihat sekarang bentuknya saja yang berbeda, orang yang berbeda, tetapi hakikatnya sama gitu. Makanya di sini saya ingin sampaikan Mas Anggi ya kepada sahabat sekalian bahwa tidak ada satupun ya perkara ya yang kemudian tidak dijelaskan dalam Islam. Yaitu ini yang pertama gitu. Artinya apa? Ketika dia berupa kebaikan, maka Islam itu datang menjelaskannya. Agar apa? Kebaikan itu untuk diikuti, diamalkan. Begitupun Islam pun datang menjelaskan tentang keburukan. Baik keburukan atas perbuatan termasuk profesi. Untuk apa dijelaskan dalam Islam? Untuk kemudian dijauhi.
Nah, bagaimana kemudian Islam memandang ini? Ternyata kalau kita kita lihat, kenapa banyak orang mendatangi para peramal ini? Ya dengan berbagai macam, misalnya bisa jadi dengan jimat, kemudian dengan apa namanya ramalan tadi apa bintang, ya zodiak. Pada hakikatnya sebenarnya apa? Karena manusia itu punya yang namanya naluri, Mas Anggi. Apa di antara naluri itu ada memiliki namanya ghorizatul baqa. Jadi memiliki apa naluri untuk mempertahankan eksistensi diri. Nah, di antara penampakannya itu adalah memiliki rasa takut. Dan kalau kita lihat, ya, kita sebagai manusia, apa rasa takut yang paling dikhawatirkan oleh manusia? Di antara adalah rasa takut menjadi tidak memiliki harta. Benar nggak? Dan ini dirasakan banyak orang kemudian takut sekali tidak punya harta ini. Nggak punya duit lah kalau kita bilang, nggak punya cuan gitu. Dan ternyata ini sudah diberitahu oleh Al-Quran. Musuh terbesar manusia itu paling tahu ini yang paling takutkan oleh oleh manusia. Dalam satu ayat dikatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyah. Setan itu kerjanya menakuti manusia dengan apa? Kefakiran. Contohnya gimana? Mas Anggi misalnya, ada orang mau sedekah. Mikir-mikirlah dia tuh. Datang udah ragu deh, datanglah si setan memberikan was-was. Nanti kalau kamu sedekah, ini yang bapak-bapak ini. Ntar gimana anakmu makan? Pernah nggak gitu? Jadi itu gitu. Jadi artinya ada rasa takut. Ntar gimana? Ya, takut pada apa? Takut pada ketidakpastian. Kemudian di antaranya apa? Takut daripada apa namanya peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Ya, seperti sekarang yang kita tahu bahwa negara kita sedang diuji dengan musibah ya, bencana alam yang ada di Aceh kan gitu. Kalau kita lihat sekarang, bagaimana nanti setelahnya? Orang kan akan melihat jangan sampai terjadi pada saya kan gitu kan? Kenapa? Karena ingin rasa aman. Dan ternyata Al-Quran juga dalam surat yang sangat pendek itu menjelaskan ada dua hal yang manusia secara fitrah itu ingin sekali. Dalam surat Al-Quran dikatakan, Alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Dua hal yang paling kemudian manusia ingin dapatkan. Apa? Yang Allah, dalam ayat itu kan Allah lah yang memberikan kepada manusia apa? Rasa apa kenyang dari laparnya dan kemudian rasa aman dari rasa takutnya. Jadi dua hal ini tidak kelaparan dan tidak takut. Tapi kemudian di sini kemudian manusia mencari apa yang bisa dilakukannya untuk kemudian menghilangkan rasa rasa takut itu. Datanglah kemudian mereka kepada para peramal. Ya. Jadi artinya itu adalah dorongan dari internalnya. Apa itu dari nalurinya? Kemudian dari apa lagi internalnya dorongannya? Karena apa? Lemahnya iman. Ya kalau kita katakan lemahnya akidah seorang muslim. Kita katakan kita bahas ini sebagai muslim. Ya. Nah, kenapa disebutkan lemahnya iman ini? Karena kurangnya ilmu. Syekh Wahid Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali, seorang ulama ya terkemuka di Mesir yang memang konsen kepada ruqyah, jin dan terapinya ya sihir dan terapinya mengatakan bahwa dalam salah satu bab bukunya mengatakan dari mana datangnya setan, Mas Anggi? Ternyata disebutkan dari kebodohan. Jadi apa? Kenapa orang lemah akidahnya? Kenapa lemah imannya? Karena tadi tidak ada ilmu. Sehingga apa? Kita menemukan banyak orang sholat dia, tapi kemudian masih percaya dengan tanda-tanda tadi gitu, kayak cicak jatuh, apalagi ada itu misalnya eh, burung gagak segala macam ya. Bahkan yang paling sederhana juga ada kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Jadi dengan pertanda-tanda itu gitu. Jadi artinya kenapa ada orang sholat? Ya berarti tadi ada yang kurang padanya apa namanya di situ. Disitulah kemudian pintu masuk. Kemudian faktor ketiga tidak bisa dipungkiri ini juga faktor terbesar bahwa adanya apa namanya turun temurun atau kita bilang budaya yang salah yang dibangun dengan apa mitos-mitos ya. Jadi kan kadang anak-anak itu kan tergantung orang tuanya, benar nggak Mas Andi? Maksudnya begini, kenapa dia seorang itu melakukan satu hal? Karena mungkin karena orang tua yang melakukan. Sampai kemudian nanti dia punya cucu, dia lakukan seperti yang dilakukan orang tuanya. Sampai punya cicit, dia lakukan seperti yang dilakukan apa uyutnya. Dan tidak ada yang memutus rantai kesalahan ini. Rantai apa?
Kalau kita bilang rantai kekeliruan ini, mitos itu tadi. Jadi artinya disinilah kemudian kita harus pahami kenapa pentingnya kita mengedukasi umat, kita berdakwah di tengah umat untuk memutus itu tadi. Ya, apa misalnya banyak macam-macam kan gitu. Ya, jadi artinya ada faktor dari apa namanya budaya tadi dan tradisi. Kemudian yang keempat, faktor keempat ya menurut eh, ya ini menurut saya pribadi bahwa secara eksternal bahwa apa yang membentuk manusia itu adalah maklumat yang datang kepadanya. Ya, jadi apa yang dia lihat, apa yang dirasakan. Dan ternyata Mas Anggi, ya sahabat-sahabat sekalian, coba kalau kita melihat tayangan-tayangan film, tayangan-tayangan video, ya bahkan kalau dikatakan Indonesia itu adalah negeri yang paling hebat membuat film tentang setan, benar nggak? Ya. Jadi apa yang disaksikan, apa yang mereka saksikan itu terbenak bahwa hidup kita ini hanya sekedar tentang hantu gitu. Ya, tentang hal-hal yang satu sisi mereka takut manusia, tetapi seru gitu gitu. Ini ketika dia jangan di situ nak, nanti ada sini, kayak begitu gitu. Ya, jadi adanya peran dari media dalam hal ini memang kita tidak bisa mengenal bahwa acara-acara kita dulu ada namanya uka-uka apalagi dunia apa dunia lain. Dan itu kenapa? Karena kalau kita lihat secara bisnis namanya apa namanya tayangan itu kan bisnis rating tinggi nggak ngelihat apakah itu benar atau tidak. Yang penting ada peminatnya. Ya, jadi apa? Itu yang keempat. Jadi yang kelima ya ini sebagai apa namanya di antara ya ini dicukupkan dengan lima saja. Yang kelima itu memang manusia itu terjepit dengan kondisi, ya, dengan apa ekonomi yang sulit. Jadi kemudian pengen mencari solusi instan. Ya nggak tahu ya apakah inilah akibat dari sering yang instan-instan gitu ya, makanan instan kan gitu ya, serba instan gitu. Jadi ketika pengen kaya itu carilah jalan yang paling cepat, ya. Dengan apa? Dengan mendatangi para dukun, ya, kemudian mendatangi para peramal, ya. Ada apa namanya ramalan apa namanya jari kan gitu ya, apa telapak tangan kan? Ngapain? Telapak tangan diramal, ya. Jadi itu adalah dampak yang kemudian membuat gitu. Tapi ada yang unik, Mas Anggi ya. Saya pernah mencermati gitu. Betapa apa namanya kita bilang eh, bodohnya orang ketika mau ditipu oleh para apa namanya peramal, dukun gitu. Menarik ada di sebuah apa namanya platform digital lah kita bilang. Itu ada dijual di marketplace-nya, dijual jimat anti miskin. Bayangin gitu. Ini kan tidak tidak konsisten gitu. Kalau memang apa namanya dan yang uniknya apa katanya lagi butuh uang, ya kan? Kalau memang jimat itu membuat dia anti miskin, kenapa dia jual kan gitu? Harusnya dia pertahankan gitu. Ah, di sini akan tinggal pilihannya kita cerdas atau tidak gitu. Kalau yang tidak paham bisa berarti ada pasarnya kan gitu, tertipu dia. Jadi artinya ya, jadi orang itu sekarang kita melihat jadi kesimpulannya orang itu suka diramal bukan karena ramal itu benar, tetapi saat ini kita menemukan manusia yang kosong dari iman, kosong dari rasa tawakal kepada Allah. Ya, disitulah mereka muncullah rasa-rasa takut kepada masa depan. Ntar aku gimana gitu. Gitu kira-kira, Mas Anggi. Ya, tadi pemaparannya begitu luar biasa, ini menjadi mangsa bagi para peramal gitu ya, Ustadz. Dan banyak nama peramal terkenal di Indonesia seperti ada Hardi Gumai, Mbak Yu, Mbah Mijan, hingga yang luar negeri tadi telah disinggung Baba Vangga. Menurut Ustadz, bagaimana perbuatan menjadi peramal kali ini? Kalau tadi diramal itu tidak boleh, sekarang menjadi peramalnya bagaimana Ustadz? Ya. Jadi ketika kita bicara peramal tadi ya. Ya, jadi apa? Eh, jadi ada dua hal yang disoroti dalam Islam. Pertama adalah menjadi berprofesi sebagai peramalnya. Dan yang kedua nanti bicara tentang bagaimana hukum mendatangi peramal. Ya. Jadi kalau menjadi peramal ini ya atau disebut oleh para ulama ya, yang disebut dengan kahin atau arrafan ya, yang mereka mengaku bisa apa namanya me- mengaku bisa mengetahui masa depan. Maka kita tinjau pertama ya. Pertama adalah yang mereka ramal adalah
sesuatu yang gaib. Maka dari sini kita harus melihat Al-Quran bagaimana memandang tentang hal gaib. Maka kalau kita buka Al-Quran, kita temukan bahwa hal gaib itu hanya Allah, itu adalah hak Allah semata. Ini yang harus dipahami. Di antara ayatnya ini, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hak Allah. Artinya apa? Ketika seorang manusia makhluk ini mengaku mengetahui hal yang gaib dan ini hak Allah semata, maka ini bertentangan dengan tauhid. Jadi jatuhnya apa? Seseorang yang mengaku mengetahui hal gaib berarti dia apa? Menyetarakan diri dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Dan maka di sini dia bisa menjadi apa? Dia apa? Telah kufur, ya, telah kufur gitu. Jadi di sini artinya profesi menjadi peramal adalah profesi yang sangat-sangat ya apa namanya dilarang dalam Islam. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ada tiga apa penghasilan profesi yang hartanya itu haram. Apa itu yang pertama? Dalam hadis disebutkan nah Nabi SAW an thamanil kalb. Nabi SAW melarang yang pertama jual beli anjing, nggak boleh itu. Harta yang didapatkan dari jual anjing itu tidak halal. Yang kedua mah mahril bagi, ya, uang yang didapatkan dari hasil pelacuran waliyadzubillah. Dan ketiga adalah hulwanil kahin, uang yang didapatkan dari aktivitas meramal. Jadi artinya apa? Tidak ada satupun yang didapatkan ketika kemudian menjadi peramal kecuali apa? Keburukan gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Jadi artinya inilah tahzir, ya, tahzir syadid ya. Kalau kita katakan peringatan yang sangat keras bahwa profesi menjadi peramal adalah profesi yang mengambil hak Allah. Dan siapa yang mengambil hak Allah ini mengetahui al-ghaib, maka dia telah apa namanya? Mendapatkan apa keburukan-keburukan yang sangat dahsyat gitu. Itu dari sisi menjadi apa? Peramalnya. Dan tadi ketika menjadi peramal adalah sebuah dosa, dan yang tadi juga Ustadz Iskandar telah paparkan seperti Allah gitu, seperti Tuhan. Bagaimana lantas solusi praktis untuk menuntaskan persoalan perdukunan ini, Ustadz? Ya. Jadi eh, Islam ya. Jadi kita beruntunglah sebagai muslim ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa tidak ada satupun perkara urusan dunia kita yang tidak diatur oleh Islam. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Ra'sul Amri al-Islam. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Apa mana di sini? Artinya tidak ada satupun urusan kita. Bicara tentang profesi, aktivitas, perbuatan, apapun perkataan, kecuali Islam telah memiliki aturannya. Kalau kemudian kita bicara bagaimana solusinya, maka kita lihat banyak hal gitu. Ya, dalam hal ini kita akan meninjau dari tiga sisi. Ya, bahwa Islam itu pertama menjaga individu. Yang kedua, Islam itu datang untuk menjaga masyarakat dan juga Islam datang untuk menjaga negara. Maka dalam hal ini, apa penjagaan Islam? Solusinya atas perdukunan dan segala macam penyimpangan itu adalah adanya ketakwaan individu. Jadi seseorang itu harus memiliki ketakwaan kepada Allah. Dalam hal masalah dunia, dia ketika takut atas yang terjadi ke depan, maka dia harus datang kepada ya yang memberikan rasa takut kepadanya itu Allah. Makanya para ulama mengatakan apa beda rasa takut dengan pencipta kepada Allah dan kepada makhluk? Bedanya apa? Kalau orang semakin takut kepada Allah, maka dia semakin dekat. Tapi kalau dia kepada makhluk, semakin takut kepada makhluk, dia semakin menjauh. Makanya aktivitas perdukunan ini itu kan membuat apa? Dia semakin jauh sama Allah, ya. Jadi apa? Harus ada ketakwaan. Dan ketakwaan ini, Mas Anggi dan sahabat sekalian, tidak mungkin bisa dimunculkan kecuali dengan mengaji. Jadi menghadiri ilmu halakoh. Untuk apa? Untuk kemudian mengisi pemahaman dengan pemahaman yang benar. Ngaji kita. Jadi ketakwaan itu harus dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Yang kedua, Islam itu menjaga masyarakat dengan apa? Adanya kontrol. Ya kalau bahasa eh, apa bahasa syariatnya itu dakwah. Jadi ada kontrol dari masyarakat. Misalnya ketika ada mitos-mitos yang apa itu harus diputus. Pertama dari dirinya dulu nih Mas Anggi. Jangan dilanjutkan itu lagi gitu, pakai-pakai jimat anak bayi. Ya, kemudian meneruskan kepada anak-anaknya kalau kubu-kubu datang nanti ada ini, jangan teruskan lagi, putuskan itu. Ya,
Kemudian dari sisi misalnya ada tayangan, tayangannya itu kalau bisa misalnya jangan diputar. Kalau bisa lagi levelnya apa? Disuratin ke KPI untuk diberhentikan itu. Itulah bagian dari kontrol masyarakat tadi gitu. Jadi dan itu lagi-lagi apa? Yang kedua ini tidak akan terjadi kalau tidak ada pemahaman yang benar. Yang ketiga apa? Solusinya yaitu dari adanya negara gitu. Jadi negara itu harus hadir menjaga akidah umat, akidah keluarga-keluarga muslim, akidah seorang muslim dengan apa? Dengan aturannya. Ya. Jadi dalam hal ini Islam itu punya aturan, negara itu punya peran. Ya, di antaranya apa? Menerapkan hukum. Ya. Jadi apa namanya? eh, di antara dahsyatnya ya apa namanya? Dosa daripada menjadi penyihir segala macam ini itu dilihat dari apakah ada hukuman di dunia. Dan ternyata dalam satu hadis ya, ada hukuman yang disangsikan kepada mereka para penyihir dan semacamnya. Nanti dengan perinciannya. Dalam hadis disebutkan haddus sahir darbatul lisayf. Ya apa namanya? Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Tapi dalam hal ini siapa yang melakukannya? Eksekutornya adalah negara gitu. Jadi ada peran negara gitu. Ya, dalam apa? Menjaga dengan aturan-aturan Islam tadi. Kemudian dari sisi apa penguatan lagi kepada para apa namanya Muslim ya saudara-saudara kita ya sahabat-sahabat kalian bahwa ada satu hadis yang kemudian harus kita apa disimak. Dalam hadis dikatakan man ata arrafan au kahinan an syai'in ya lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman. Kata Nabi apa? Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya kepada tentang sesuatu maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu bertanya. Baru bertanya itu. Dalam masalah ini dikatakan, kalau dia benarkan, faqad kafara bima unzila al Muhammad. Barang siapa mendatangi peramal atau penafsir peramal nasib dan dia membenarkannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya, ya sahabat sekalian, bahwa tidak ada yang didapatkan kebaikan kecuali apa? Ya, dari masalah perdukunan, ramalan, kecuali keburukan-keburukan yang dahsyat di dunia bahkan pun di akhirat. Begitu. Baik, Masya Allah. Jazakallah sekali lagi Ustadz Iskandar untuk paparannya. Jadi saatnya kita putus rantai ramalan ini dan kembali kepada ketakwaan. Perannya tadi kita individu, kemudian masyarakat juga negara itu berperan penting itu ya Ustadz untuk memutus ramalan-ramalan ini menuju kepada ketakwaan. Jazakallah sekali lagi Ustadz Iskandar untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.